Assalamualaikum kawan lamban, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kawan lamban berada. Sore ini gerimis-gerimis syahdu mau cerita dikit tentang gimana restorasi VX80. Ini ada satu unit dari Jakarta punya customer baik kita. Jadi ini unik, customer kita itu punya temannya punya simpenan VX80. Ini turun-temurun dari bapaknya gitu loh. Cuma kok kayaknya sayang, lihat mobilnya udah beladus, sudah nggak enak, dilihat udah nggak menyenangkan, sangat-sangat tidak menyenangkan. Bodinya udah rusak, mesinnya ngobos, suspensi mati semua gitu. Terus telepon, gimana ya mas enaknya gitu. Ya kalau memang banyak kenangannya, banyak historinya, dan memang mau disimpan sebagai bentuk apa ya, ya mengenang gitulah dari orang tua, dikasih sama orang tua, ya udah direstorasi pak, direstorasi. Sekarang restorasi itu ya dengan teknologi sekarang udah bisa sangat maksimal gitu. Dan kelebihannya 80 series ini kan part-part originalnya itu tuh masih disediakan sama Toyota gitu. Akhirnya yaudah mas, kita bagi aja beberapa tahap gitu kan, kita bagi. Pertama adalah jelas langsung kaki-kaki gitu. Tahap pertama adalah kaki-kaki kita cek semua, dari gardan, as propeller, final gear kita setel ulang semua, transfer case kita cek, gearbox semuanya, busing-busing kita ganti, dan shock ya kita pakai BP51, pasti itu udah pilihan paling nyaman. Per kita pakai tough dog yang continuous load dengan lift 40 mili gitu, dipadu dengan BFG, nah itu paling bener, itu BFG paling ganteng, paling cakep, paling cocok gitu lah. Kalau untuk 80 series kita setup standar gini gitu. Velgnya gimana mas? Ya kalau velg tetap standar aja, karena kan mau distandarin gitu kan. Velg akhirnya pakai standarnya, cuma kita diamond cut teman-teman. Kita papras sedikit gitulah biar kinclong lagi gitu. Itu tahap pertama teman-teman, dari kaki-kaki. Habis sekitar hampir 70-80 jutaan gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah mesin gitu. Mesin tentunya kita tes kompresi dulu dong, tes kompresi apakah masih sesuai anjuran buku gitu. Karena kalau di buku mesin 1 HDT, 1 HZ gitu kan ada panduannya. Kita tes kompresi, sudah di bawah standar semua. Yang bagus cuma satu silinder masih bagus di angka 24 PSI gitu. Yang lain udah 19, udah 20, udah wah ngobos parah pak, udah ini overhauling, disehatin semua gitu. Oke mas, bikin kan RAB, bikin lagi gitu kan, overhauling. Nah sambil overhauling kita cek semua, turbo udah kocak lah, harus kita ganti. Terus pompa power steering udah nggak kerja, udah mbaret, udah ngantong teman-teman. Biasanya kalau pompa power steering teman-teman bisa niteni atau apa ya, niteni itu ketika teman-teman kondisi dia mau belok berat, nanti kalau digas RPM naik ngeng gitu baru enteng. Nah itu biasanya rumahannya si pompa power steering ini kalau dibuka itu udah ngantong, udah kemakan. Jadi yang harusnya oli itu bisa langsung bablas ke warp steer gitu udah nyebar dulu, jadi berat rasanya. Pokoknya ganti juga pompa power steeringnya. Yes, selesai overhauling ya kan. Setelah overhauling pak, baru kita masuk jet body. Nah ini gimana interiornya? Interior nanti aja pak, pasca bodyworknya gitu. Akhirnya udah ini body turun kerok full, karet-karet ini full ganti, apa namanya, run channelnya ganti semua. Wah ini hampir semua. Akhirnya dihitung-hitung untuk bodyworknya aja ini habis sekitar mau 220 juta teman. Mahal, memang mahal, karena memang hampir semuanya diganti gitu. Apa ya namanya, jok kita cukup kulit ulang, door trimnya, hardboardnya itu diganti, terus motor power window, door locknya, wes yang nggak kelihatan ganti semua, antena itu masih ada semua.
Jadi ini benar-benar kayak mobil baru ini sekarang. Benar-benar kayak mobil baru, kayak grill kita chrome ulang. Spion karena masih oke, masih kerja gitu, nggak harus ganti, jadi di chrome ulang aja di apa namanya, di covernya. Terus list chrome teman-teman. Nah teman-teman yang punya list chrome udah pada rusak sebenarnya bisa direstorasi ulang, jadi bisa bagus lagi. Dan ini hasil restorasian untuk list chrome-nya, karena teman-teman tahu sendiri beli list chrome VX80 tuh gila harganya mahal banget gitu. Terus part-part yang lain, emblem-emblem gitu di chrome ulang gitu kan. Yang dibeli itu cuma tulisan Land Cruiser yang ada di pintu bagasi belakang yang naik ke atas itu udah pecah-pecah, jadi nggak bisa direstorasi, harus baru kalau itu. Ya akhirnya seperti ini mobilnya. Selesai pengecatan, quality control dari teman-teman cat udah beres, kita in Ryan jalan sampai 150 kiloan lah. Kita ganti oli dan filter olinya lagi. Ini udah enak banget. Ini busnya 24 PSI ya. Pasang intercooler juga, knalpot 3 inch. Dan apa namanya, ownernya bilang nggak mau pakai kampas kopling yang keras gitu, yang racing, jadi pakaiin standar aja, yang penting busnya nggak terlalu gede, jadi meminimalisir selip kopling. Jadi enak banget, ini udah kayak mobil baru lah. Terakhir, bahwa teman-teman yang mempunyai kenangan dengan 80 series, terutama yang dapat dari bapak atau dari eyang gitu, terus zaman kecil dulu diantar sekolah naik 80 series, daripada kemudian mobil dijual atau nongkrong aja, aku pikir perlu dihidupkan kembali, karena ya kita menghargai sebuah nilai histori mobilnya gitu kan, histori dari dulu dipakai bapak, dulu dipakai eyang, jadi nggak hilang dan akan turun temurun terus besok sampai anak cucu kita, bahwa 80 series ini memang mobil yang perlu dilestarikan gitu, tetap dijaga marwahnya biar generasi penerus bisa tetap menikmati gimana nikmatnya naik 80 series. Begitu teman-teman ya, yang punya 80 series mau restorasi atau mau ya sekedar modifikasi kecil-kecil bisa ke kita dong, tulis di komentar atau bisa DM kita atau WhatsApp kita kasih solusi yang terbaik untuk 80 series teman-teman. Oke, terima kasih, sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum.